Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kajian kitab tentang manhaj, metode beragama sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Kita sampai pada halaman ke-40 yang bawah, yaitu nash'atu madhhabil khalaf. Nash'atu madhhabil khalaf. Perkembangan madhab khalaf. Madhab yang menyelisihi manhaj salaf. Sudah ketemu yang punya kitab? Halaman 40. Yaqulu al-muallif hafizahullahu ta'ala dhuhuru madhhabil khalaf natijatan min nataiji wulu'i kathirin minal muslimina bil ulumil kalamiyah al mantiqiyah wa tasharraba nufusahum bimaqayisiha. Duhur, munculnya mazhab al-khalaf, mazhab sebuah metode pemikiran yang menyelisihi manhaj para sahabat, min nataij, ini dari hasil dari wulu'. Wulu' itu dari kata wala'a yali'u, yaitu rakus, ya. Terlalu rakusnya kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin terhadap ilmu-ilmu kalam, yang saat itu mereka terjemahkan dari bahasa Yunani di masa-masa keilmuan itu berkembang. Ya, semua ilmu dari matematika, geografia itu dipelajari kaum muslimin di abad-abad 2-3 Hijriyah. Puncaknya ketika Khalifah Harun ar-Rasyid di khilafah Abbasiyah, sehingga beliau membuat sebuah perpustakaan yang begitu amat besar di Baghdad. Akan tetapi itu semua nantinya di abad ke-6 Hijriyah, ketika pasukan Tatar menyerang Abbasiyah, ya, ketika pasukan Tatar Genghis Khan, ya, pemimpinnya, kemudian digantikan Hulagu Khan, itu dari Cina Utara, kemudian sampai menembus tembok Cina luluh lantak dengan Genghis Khan. Dan di antara ciri orang-orang Tatar, orang Mongol, ketika mereka menghabisi sebuah desa, itu diratakan semua. Ya, rumahnya dibakar, yang wanitanya diperkosa, anak-anaknya dibunuh, semua dihabisin. Kemudian masuk ke negeri Mawara an-Nahar, Khurasan dan seterusnya, Tajikistan masuk. Waktu itu Khilafah Abbasiyah di akhir-akhir kegoncangannya, ya, di tahun 600-an Hijriyah. Dan itu di masa-masa lahirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.
ketika masuk dan dikhianati oleh namanya Ibnu Al-Qami, perdana menterinya Abbasiyah saat itu, dikhianati sehingga merangsek masuk ke Baghdad dan dihabisi kaum muslimin, sehingga suatu ketika dikatakan Eufrat itu, sungai tersebut berubah menjadi merah karena darah. Lantas mereka ketika itu menguasai Irak dan membongkar habis maktabahnya Harun ar-Rasyid dan dibuanglah ke sungai itu buku. Tapi karena sebelumnya ada perjanjian, ya, ada istilahnya pertemanan antara sebelumnya orang-orang Mongol, kaum Mongol dengan orang Nasara untuk bersatu padu mengalahkan kaum muslimin. Mereka orang-orang Nasara pintar, mereka mengambil itu buku-buku karya-karya ulama. Di situ juga ada aljabar. Atau aljabar kan dalam matematika itu dari Islam. Dan yang lain sebagainya, fisika semuanya diambil oleh mereka, mereka pelajari dan dipatenkan oleh mereka. Padahal itu penemuan-penemuan kaum muslimin. Bahkan ketika Eropa belum mengenal sabun, kaum muslimin sudah ngerti mandi. Ya. Nah, pada saat itu keilmuan tersebut diterjemahkan ke bahasa Arab, sehingga sedikit banyaknya mempengaruhi tentang daya atau cara berpikir kaum muslimin, dikarenakan tercampur dengan ilmu-ilmu filsafat. Maka disitulah bermunculan ya bid'ah-bid'ah, suatu perkara-perkara yang baru dalam masalah kalam. Al-amru alladhi syaghalahum afan wa tasharraba nufusahum bimaqayisiha. Maka terseraplah cara berpikir mereka dengan cara berpikir orang-orang Yunani. Al-amru alladhi syaghalahum 'anit tabassur fi nususil kitab was sunnah. Di mana perkara tersebut menyibukkan mereka dari melihat atau mempelajari sumber keilmuan, yaitu pada nas-nas Alkitab, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafnya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itu bermunculan, ya, ada Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya. Ya. Kemudian apa sisi yang menonjol, ciri yang menonjol pada mazhab al-khalaf? Yaitu yang pertama, qiyamuhu 'ala ta'wil linususil kitabi was sunnati bi anwa'il majazat. Qiyamuhu 'ala ta'wil. Jadi berdirinya mereka, perpatokannya mereka terhadap takwil. Takwil itu banyak penafsiran, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ada takwil yang bermakna menafsirkan sesuai dengan apa yang diinginkan nas. Ada takwil secara asli itu adalah menyimpangkan makna dari makna yang sebenarnya. Tasriful makna an haqaiqiha. Itu takwil yang sebenarnya. Nah, takwil di sini yang dimaksudnya adalah takwil, mereka mentakwil, memaknakan, menafsirkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi tidak sesuai apa yang diinginkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya sekedar faham, tapi harus ngerti apa yang dimaksudkan dalam nas Alkitab dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka lebih memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dengan bi'anwa'il majazat, dengan berbagai macam-macam timbangan ini dan itu, timbangan seterusnya, ya, sehingga menyimpanglah dari makna yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, rafdu qiyami sifatil fi'il birrabb jalla wa'ala.
Mereka menolak adanya Al-Khaliq, Allah menciptakan Ar-Razik. Itu mereka bantah dengan alasan wa yu'abbiruna anhu binafi hululil hawadits fir Rabb. Kenapa mereka menolak itu? Dengan alasan kalau seandainya mengisbatkan, menetapkan sifat fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu seakan-akan menyamakan dengan hawadits, makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ungkapan mereka. Berarti apa di sini kita fahami? Niat yang baik itu belum cukup. Niat yang baik harus diiringi dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW dan apa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa kok para sahabat? Kenapa kok enggak ketua kita atau ustadz kita? Dikarenakan para sahabat mereka yang menyaksikan bagaimana Al-Quran itu turun, sehingga mereka mengerti apa yang dimaksudkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, karena mereka menyaksikan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu kita mengembalikan pemahaman Al-Quran wa sunnah kepada mereka, karena kita jauh kehidupan kita dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, al-ifrat fi tahkimil aql, berlebihan dalam menghukumi akal. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia akal untuk berpikir, akal untuk mencerna, akan tetapi bukan dijadikan sebagai tolak ukur, ya, untuk menghukumi sesuatu. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas. Sedangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan terkadang tidak dimasuk akal oleh manusia. Dan Allah lebih mengetahui tentang manusia, sedangkan manusia tidak lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang al-khalaf, kalau kita perhatikan, mereka lebih mengedepankan rasio akal dalam menghukumi sesuatu ketimbang mengembalikan nas, memahami apa yang dimasukkan, diinginkan oleh nas, wa mu'aradatiha, dan pertentangan-pertentangannya. Ini tiga ciri ini yang mana sebagian besar dari ciri-ciri mereka, penampakan mereka seperti ini dalam berpikir, ya, mereka lebih, ini nggak masuk akal, akhirnya dibuang itu nas. Padahal tidak seperti itu. Allah ciptakan akal sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Akal diberikan oleh Allah taala kepada manusia untuk mencerna, untuk memahami apa yang dimaksudkan dalil, bukan menghukumi dalil tersebut. Kenapa demikian? Karena kecerdasan manusia itu bertingkat-tingkat. Kita nggak bisa jadikan patokan fulan A, ternyata maaf IQ-nya sekian, yang B sekian, tidak menentu. Akan tapi yang jadi patokan adalah apa yang diinginkan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan apa yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Misal tentang masalah penafsiran, ya, kita kembali ke siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, al-mufassirin. Mereka dikenal dengan ahli tafsir. Ibnu Abbas, ya, Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Mas'ud, dan lain sebagainya. Ya, ada tafsir Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Dan penafsiran ahli tafsir kayak Abu Ja'far at-Tabari, kemudian di bawahnya yaitu Al-Imam Ibnu Katsir, atau di atasnya sedikit Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, atau yang lainnya, ya, mereka kebanyakan merujuk kepada tafsir Ibnu Abbas.
atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Karena para sahabat Nabi lah yang ngerti benar bagaimana ayat itu diturunkan. Sehingga kalau kita ingin memahami dalil ayat, jangan kita pahami sesuai dengan kemauan kita. Karena yang pertama apa? Kemampuan bahasa Arab kita lemah. Disadari atau tidak, kemampuan bahasa Arab kita lemah. Yang kedua, kita nggak ngerti usul tafsir. Kalaupun ngerti, hanya sebatas muqaddimahnya saja, tidak sampai ke yang lebih rinci lagi. Sehingga ketika kita kalau ingin memahami sebuah dalil, perhatikan kepada bagaimana para ulama menafsirkan ayat tersebut. Ini yang lebih selamat, ya, ketimbang kita menafsirkan sendiri dengan bahasa kita, padahal bahasa kita lemah. Akan tetapi mereka orang-orang al-khalaf, orang-orang yang menyelisihi para salaf, mereka sangat mudah sekali menyimpulkan dalam sebuah ayat tanpa merujuk kepada para mufassirin. Baik, pembahasan yang ketujuh adalah hukmul intisab ila salaf. Apa hukum berintisab, menyandarkan diri kepada salaf? Apa hukumnya? Bagaimana nasihat para ulama tentang hal ini? Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba, tidak ada aib, bukanlah sebuah aib, ala man adhara madhhab salaf, ya, kepada siapapun yang menampakkan madhab salaf, wantasaba ilaihi, dan berintisab, mengembalikan kepada, berintisab itu menamai dirinya kepada salaf, wa'tazza ilaihi, dan mulia dengannya, bangga. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kenapa? Bal yajibu qabula dzalika minhu bil ittifaq. Akan tapi justru malah wajib untuk menerima itu secara sepakat. Kenapa? Karena itu metode kita memahami agama. Fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Karena madhab salaf tidaklah terjadi kecuali hanyalah kebenaran. Karena sesuai dengan dalil. Dan kita menginginkan keselamatan. Bagaimana keselamatan itu didapat atau diraih? Maka dengan kita mencocokkan diri kita dengan para salafus saleh. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu 'an al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, jilidnya besar, sekitar 24 jilid ya, tentang Al-Imam Daruqutni, seorang ahli hadis juga. Beliau mengatakan lam yadkhulur rajul abadan fi ilmil kalam. Ad-Daruqutni itu tidak pernah masuk berkecimpung dengan ilmu kalam. Walal jidal, tidak pula pernah masuk ikut ke ilmu perdebatan. Wala khadha fi dzalika, juga tidak tenggelam ke dalam ilmu tersebut. Bal kana salafiyya, bahkan beliau adalah seorang salafi. Ini di zaman beliau, ya, ternyata salafi itu bukan sekarang aja, sudah zaman dahulu sudah ada, ya, istilah seperti ini sudah ada. Lantas ketika kita menyandang sebagai seorang yang bermanhaj salaf, berusaha untuk meniti manhaj salaf, berusaha mencocokkan diri dengan manhaj salaf, apa mustalzamatnya? Apa keharusannya? Ya, mustalzamat itu keharusan, kewajiban seorang yang menisbatkan diri kepada salaf. Jangan cuman namanya saja ya. Kadang orang itu cuma salah salafi, tapi nggak pernah ngaji, nggak pernah ini, nggak pernah mengamalkan sunnah. Sama aja.
cuman kulitnya aja. Yang intinya dalam manhaj salaf ini bagaimana hati kita, pemikiran kita, dan nampak zahir kita. Karena ini sebuah pelajaran, metode yang perlu kita amalkan. Bukan berbangga dengan sebuah kelompok, bukan. Karena kita semua pengen selamat dengan agama kita. Baik, apa mustalazamatnya? Yang pertama, an yata'allama aqidatahum. Untuk wajib mempelajari akidah mereka, akidah para salaf. Ini wajib. Ya. Bagaimana seorang menisbalkan diri dengan salaf tapi tidak mempelajari akidah para salaf? Wa an yatashabba' biha, untuk mengenyangkan diri dengan akidah. Ya, karena perbedaan perdebatan antara para nabi dan para rasul dengan kaumnya urusan apa? Akidah. Urusan tauhid. Wa yakunu muliman bi usuliha fil jumlah. Dan mestinya ya menguasai pokok-pokok dasar ilmu secara global, bukan secara tafsir. Kalau secara tafsir itu sunnah ya. Secara global itu wajib bagi kita. Wa an yatlubal ilma syar'i, wajib menuntut ilmu syar'i. Tentunya dalam menuntut ilmu syar'i itu ya tafawat ya, bertingkat-tingkat. Yang masih jomblo, yang masih belum nikah, bebas dia masuk pesantren, kuliah dan seterusnya. Bagi yang sudah berkeluarga, mestinya bagaimana dia memanage waktu, meluangkan satu hari untuk ngaji. Ya wajib ngaji, gimana gak mau belajar? Wa yatafaqqah fid din ala ulama'i wal masyayikh, dan bertafaqquh fid din, memahami agama kepada ulama, kepada masyayikh. Liyadwan nas wa yadhuda anha ala basiratin wa huda, untuk menyeru manusia dan supaya berjalan di atas darinya ala basirah wa huda, di atas petunjuk, di atas ilmu. Karena agama ini dibangun, dilandasi dengan di atas ilmu yang jelas, ya transparansi, jelas mana dalilnya, apa kewajibannya jelas. Wa an yuwajjiha atba'ahu ila akhdhil ilmi syar'i 'alal masyayikh, dan dia memberikan motivasi arahan pengikutnya untuk mengambil ilmu syar'i dari para masyayikh, para ulama ahlul ilmi. Yang kedua, kewajiban yang kedua adalah an yadhhara atharuha 'ala afkarihi wa ahdafihi. Seorang yang berintisab, menisbatkan diri kepada salaf, mestinya apa? Menampakkan pengaruhnya, pengaruh manhaj salaf. Dia belajar itu apa pengaruhnya? Dalam pemikiran, tujuan dia hadaf jelas. Dalam beragama tujuannya jelas, diamalkan. Bukan sebagai untuk retorika segala, atau hanya sekedar teori-teori semata, bukan. Tapi semata-mata untuk diamalkan. Nampak ya. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda keberkahan dia belajar. Berkahnya orang menuntut ilmu agama, berkahnya orang itu belajar, itu nampak pada dirinya. Nampak dalam tutur katanya, akhlaknya, cara pandangnya, dalam berbusana, dalam berfikir. Ya, ini merupakan dari hasil apa? Keberkahan dia belajar. Wa aqwalihi wa kitabatihi, ucapannya, kitabahnya itu sangat nampak sekali. Bal wa ala suluki wa amalih, bahkan terhadap tipikalnya, perilaku dan amal perbuatannya. Bihaitsu yakunu mulimman bitafsilatiha fil umum ay fil usul, di mana dia menguasai pada tafsilat yang terperinci dalam ilmu-ilmu umum. Berkata Syekh Dr. Nasir Al-Aqal hafizahullah ta'ala, maksud beliau aqsid ad-du'at wa tulabil ilmi wal ulama. Ini bagi mereka para du'at, talibul ilmi dan para ulama. Amma ammatun nas,
Adapun kewajiban umum manusia, fas-salaf yarawna annahum la yukallifuna bi ma'rifatil aqaid 'ala tafsil wa inna ma'al ijmal. Maka para salaf memandang bahwa mereka tidak dibebani dengan mengenal akidah secara terperinci, cukup bagi mereka akidah secara umum, secara global. Seperti al-iman. Iman kepada Allah. Ya, bagaimana seorang itu mengimani Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Al-imanu biwujudihi. Mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-imanu birububiyatihi. Mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan semua ini. Dan al-imanu biuluhiyatihi, mengimani bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang berhak disembah dalam urusan rukun iman. Dan juga al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana mestinya kaedah mengimani al-asma' wa sifat. Ya, kaedah yang benar bagaimana dalam mengimani asma' dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tauhid. Ya, mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Juga asma wa sifat wal qadar, dengan takdir. Terkadang masalah takdir ini kadang kita lupa. Ya, kita hanya sebatas mencukupkan diri tentang iman kepada takdir, dah situ saja. Padahal tentang iman kepada takdir itu pembahasannya sangat luas sekali. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membuat sebuah kitab 2 jilid hanya tentang masalah qada dan qadar saja. Wa huququs sahabah, dan hak-hak para sahabat. Kita harus mengerti sebagai ahlu sunnah, mengerti apa yang menjadikan hak para sahabat untuk kita penuhi. Tentunya yang pertama adalah tidak kita cela, tidak kita rendahkan. Jangan seperti orang Syiah dan Khawarij. Ya, mereka merendahkan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan sebagian mereka kafirkan. Bahkan yang lebih ngeri lagi bagi Syiah, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in itu semua kafir kecuali beberapa saja. Bayangkan, kecuali beberapa saja. Lebih parah lagi. Ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Tentang pandangan kita tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Wa an yakuna mutamassikan bis sunan, dan harus apa? Bertamassuk, memegang erat sunnah-sunnah dan akhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini yang jarang kita perhatikan. Ya. Jarang kan? Kita sudah ngaji lama, kadang lupa dengan akhlak. Padahal mestinya semakin orang itu ngaji, seorang itu semakin dia itu ya mempelajari agama, semakin baik akhlaknya. Karena tauhid itu sendiri adalah akhlak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sungguh hanyalah ya, aku ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Tetapi apa yang pertama kali beliau sallallahu alaihi wasallam dakwahkan? Akhlak dulu apa? Tauhid dulu. Tauhid. Karena kalau tauhidnya benar, akhlaknya berubah. Tauhid dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Mentang-mentang tauhid, manhaj, kemudian mengabaikan akhlak, salah. Maka seorang semakin mengerti tauhid, dia akan semakin baik akhlaknya. Kalau ada orang ngaji tauhid, kok akhlaknya nggak benar, berarti ada yang salah dalam belajarnya. Atau ngajinya angin-anginan, hanya gitu kan di luar sana, terus kemudian ngaji nguping, terus tidur, terus pulang, kan gitu. Ya, bukan seperti itu. Ya, seorang kalau ingin memperbaiki akhlak,
yang pertama kali dia perhatikan adalah akidahnya. Semakin dia mendalami tauhid, dia akan semakin butuh untuk memperbaiki akhlaknya. Karena sumber kerusakan akhlak pada kaum musyrikin Quraisy itu pada kesyirikan dalam masalah tauhid. Ketika Rasulullah SAW rubah akidah mereka, dakwahkan mereka pada tauhid, maka berubah 180 derajat. Ya. Ketika kita ingin, ini kuncinya. Kalau kita mengerti innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, dan ternyata Rasulullah SAW dalam memperbaiki orang-orang Quraisy dengan tauhid dulu, berarti ini kuncinya. Orang kalau pengen akhlaknya baik, perbaiki akidahnya. Karena akhlak itu hubungannya ada 3. Ya. Akhlak ma'allah, berakhlak bagaimana berakhlak baik kepada Allah, wal akhlaqu ma'a nafsih, dan berakhlak baik kepada dirinya sendiri, wal akhlaqu ma'a ghairih, dan berakhlak kepada orang selain dirinya atau makhluk Allah selain dirinya. Ketika seorang itu sekalipun baik akhlaknya kepada orang lain, akan tetapi akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala buruk, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan Allah diperbaiki dahulu, sehingga nanti hubungan dengan sama manusia akan ikut membaik. Akan tetapi ketika hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala buruk, maka perhatikan, di sana banyak orang-orang yang hubungannya dengan manusia juga ikut buruk. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, juga wal huda an-nabawi, dan berpegang teguh dengan petunjuk Nabi. Bagaimana cara berpegang teguh dengan petunjuk Nabi? Dengan mempelajari hadis-hadisnya. Yang pertama, bagaimana seorang itu mengaku dengan saya mengikuti petunjuk Nabi, tapi sedikit pun tidak pernah buka sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Bagaimana dia ngerti petunjuk Nabi kalau tidak buka hadis-hadis Nabi SAW? Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Maka di Madinah ya, itu dikenal. Kenapa dinamakan An-Nabawi? Ya, dan juga di Masjid Nabawi kebanyakan yang pelajari adalah tentang hadis-hadis Nabi SAW. Di sana ada Khalaqah Sahih Bukhari. Kemudian kita dulu selesai 2 tahun Sahih Bukhari, lebih 3 tahun bersama Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah ta'ala. Itu pun setiap hari. Bayangkan, setiap hari hanya libur sehari, terus menerus. Itu 3 tahun. Lah kita kalau seminggu sekali ngaji Sahih Bukhari berapa tahun? Mungkin umur kita habis, Sahih Bukhari belum selesai kita pelajari. Ya, belum lagi Sahih Muslim. Ya, dan yang lainnya. Sehingga kalau kita pernah mempelajari ya, kalau kita merasakan, menikmati, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seakan-akan Rasulullah SAW di sekitar kita. Karena bercerita tentang apa? Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda-sabdanya. Dan mestinya itulah seorang ahlus sunnah. Wa alaihi simatus salaf mukhbiran wa madharan, dan wajib atasnya untuk memiliki simah, ya, ciri para salaf, maupun dalam pemberitaan maupun dalam masalah tentang madhar, ya, madhar itu yang nampak dengan kita, baik akhlak kita maupun pakaian kita, ya. Yang ketiga, an yuwaliya da'watahu, untuk ya membela dakwah mereka, dakwah para salaf. Wa du'atahum, membela para dai-dainya. Wa immatahumul maldina wal mu'asirin, dan para imam-imam mereka
dari kalangan para ulama yang dahulu maupun yang sekarang, wa man sara ala nahjiha min jama'at wa afrah, dan siapapun yang berjalan di atas manhaj itu, baik maupun itu bentuknya kelompok maupun secara individu, fahiya adharud da'awatil mu'asirah allati salakat sabila ahli sunnati wal jamaah, maka dialah yang paling suci, paling bersih dakwah-dakwah di saat-saat ini, di mana meniti jalannya ahlu sunnah wal jamaah, mu'taqadan wa sulukan fil asl hadir, secara akidah keyakinan dan secara akhlak karakter di generasi sekarang ini. Lidzalika tanbaghi mualatuha min kibali kulli man yantasibu li pada kita. Tapi apa yang kita amalkan? Apa yang kita amalkan? Karena ini semua ilmu.